Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan topik 2 Ruang Kolaborasi. Perkenalkan, inilah anggota kelompok kami. Sebelum kita mulai membahas materi, kami ingin mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Nah, dari video tadi, apakah kalian pernah menjumpai siswa-siswi yang seperti ada dalam video tadi? Lalu, apakah itu semua adalah nilai-nilai luhur budaya kita? Tentu bukan. Lalu, apa kekuatan konteks sosiokultural, nilai-nilai luhur budaya Indonesia, terutama di daerah kami yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama ada gotong royong. Gotong royong menjadi ciri khas budaya di Indonesia yang negara lain tidak memilikinya. Di daerah kami budaya gotong royong ini masih dilaksanakan, tetapi dalam pelaksanaannya kurang baik dan bersemangat. Padahal apabila gotong royong ini dilaksanakan dengan baik dan bersemangat di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah, akan banyak sekali manfaat yang akan diperoleh seperti melatih peserta didik untuk bisa bekerja sama, meningkatkan kekompakan sosial, menciptakan ikatan persaudaraan, mempererat persatuan, dan menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. Selanjutnya ada penghargaan terhadap budaya lokal. Menurut Ki Hajar Dewantara, budaya lokal sangatlah penting untuk dilaksanakan, khususnya di dunia pendidikan, karena budaya lokal ini adalah warisan budaya daerah dan peserta didiklah yang harus melestarikannya. Contohnya seperti penggunaan bahasa lokal, melestarikan tradisi kesenian daerah, membuat pagelaran wayang kulit, dagelan, permainan tradisional, dan lain-lain. 3. Pendidikan karakter. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga karakter dan kepribadian seperti bersikap jujur, ramah, tolong-menolong, dan kemudian berpadu dengan nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya poin keempat yaitu toleransi. Toleransi menjadi nilai luhur yang masih terjaga di daerah kami. Budaya toleransi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan inklusi yang dapat menyatukan semua lapisan masyarakat. Poin yang kelima adalah musyawarah. Musyawarah adalah budaya milik Indonesia yang mana di dalam setiap aktivitas kemasyarakatannya menggunakan budaya musyawarah ini untuk mencapai tujuan bersama. Di daerah kami pun masih menggunakan musyawarah seperti pemilihan kepala desa, ketua RT, dan juga ketua RW. Lalu, pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan dengan nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan sebagai penguatan karakter peserta didik sebagai individu sekaligus anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya. Contohnya, yang pertama, ada pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang gotong royong. Kita bisa menerapkannya ketika bermasyarakat dengan cara membersihkan lingkungan sekitar, seperti jalan, taman, dan juga sungai. Selanjutnya kita juga bisa saling membantu ketika ada tetangga yang membutuhkan bantuan kita. Kemudian, dalam lingkungan sekolah, penguatan peserta didik dapat dilaksanakan dengan cara melaksanakan piket kelas, kemudian Jumat bersih, kemudian mengerjakan tugas kelompok. Lalu poin yang kedua, yaitu musyawarah, bisa kita lakukan di dalam bermasyarakat ketika kita melaksanakan pemilihan ketua RT. Kemudian untuk pelaksanaannya di sekolah, kita bisa menerapkannya ketika terjadi pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan sebagainya. Dan juga kita juga kemudian yang tiga ada toleransi.
Di dalam bermasyarakat kita harus menghargai tetangga, apalagi yang berbeda agama, berbeda budaya, dan juga adat istiadat. Kemudian di dalam sekolah, hendaknya pihak sekolah juga menyediakan tempat ibadah untuk setiap agama yang berbeda di sekolah dan juga saling menghormati. Kemudian, peserta didik juga harus dapat menghargai teman yang berbeda secara fisik. Lalu poin yang keempat yaitu pendidikan karakter atau budi pekerti. Bisa dikontekstualkan dalam hal bermasyarakat, menerapkan sikap yang ramah, jujur, saling tolong-menolong, kemudian juga ketika berbicara menghormati kepada yang lebih tua. Kemudian peserta didik dapat mengkontekstualkannya kepada hal-hal seperti senyum, salam, sapa, sopan, santun di dalam berteman dan juga berinteraksi dengan guru, dengan peserta didik yang lain. Kemudian peserta didik juga membudayakan berdoa sebelum belajar dan menghormati guru atau orang yang lebih tua di sekolah. Kemudian poin yang kelima adalah penghargaan terhadap budaya lokal. Contohnya di dalam masyarakat adalah dengan menggunakan bahasa lokal daerah tersebut. Misalnya di daerah kami, daerah Jawa, itu menggunakan bahasa Jawa Moko, krama alus, dan krama inggil yang harus disesuaikan dengan lawan bicara kita. Kemudian membuat pagelaran wayang, dagelan, atau kuda lumping. Tak lupa juga kita harus melestarikan permainan tradisional seperti bermain congklak, gobak sodor, dan bakyak. Kemudian di lingkungan sekolah kita bisa mengadakan pembelajaran budaya lokal seperti pelajaran bahasa Jawa dan seni tari serta seni musik atau lagu khas Jawa dengan memainkan permainan tradisional seperti bermain congklak dan lain sebagainya. Sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku peserta didik di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tugas seorang pendidik bukan hanya transfer ilmu dan meningkatkan kognitif peserta didik saja, apalagi di era globalisasi saat ini, yang mana secara perlahan-lahan dapat melunturkan budaya khas dari kita sendiri. Kami menyepakati bahwa penguatan pendidikan karakter atau budi pekerti seperti sikap ramah, jujur, saling tolong-menolong, menghormati kepada yang lebih tua harus selalu dilaksanakan dan ditanamkan pada peserta didik. Perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah atau lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat atau lingkungan sekolah, akan menolong kerukunan dalam masyarakat sehingga terhindar dari perpecahan dan menyebabkan perilaku buruk kepada peserta didik. Dari permasalahan yang telah kami bahas, dapat kami simpulkan bahwa kekuatan konteks sosial kultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tetap menjadi pondasi yang kuat dalam pembangunan pendidikan di negara kita, negara Indonesia. Nilai-nilai gotong royong, penghargaan terhadap budaya, toleransi, pendidikan karakter, dan musyawarah adalah warisan budaya yang harus kita jaga dan kita lestarikan sebagai pegangan kita untuk berperilaku baik, meraih masa depan yang cerah, dan menjadi masyarakat yang lebih baik serta bermartabat.